Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Aminah dengan NIM 03025253, mahasiswa program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis komprehensif mengenai manajemen keuangan Islam pada PT Bank KB Bukopin Syariah yang mencakup mekanisme angkat, struktur pendanaan, kinerja keuangan, kepatuhan syariah, hingga perannya dalam ekosistem investasi syariah. Industri keuangan syariah di Indonesia saat ini tumbuh sangat pesat. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, kita memiliki potensi pasar yang luar biasa. Disinilah PT Bank KB Bukopin Syariah hadir sebagai salah satu entitas strategis yang menjalankan fungsi intermediasi berlandaskan syariah. Berangkat dari hal tersebut, presentasi ini akan menjawab 6 rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan akad pembiayaan di Bank KB Bukopin Syariah, bagaimana struktur pendanaannya, bagaimana kinerja keuangannya di tahun 2024, serta bagaimana bank ini memenuhi aspek patuhan syariah, makosid syariah, dan perannya di instrumen investasi pasar modal. Sebelum kita membahas kinerja bank, kita harus kembali pada fondasi utamanya. Seluruh operasional keuangan Islam bertumpu pada pedoman Al-Quran. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 275 yang secara tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini adalah batas pemisah utama antara bank syariah dan bank konvensional. Kedua, surat An-Nisa ayat 29 yang menekankan prinsip antara din atau saling ridho dalam setiap transaksi. Dan yang terakhir, surat At-Taubah ayat 34 yang melarang penimbunan harta. Harta harus dialirkan secara terus-menerus, secara produktif agar membawa maslahat bagi perekonomian umat. Selanjutnya, konsep dasar manajemen keuangan Islam. Berdasarkan ayat-ayat yang sebelumnya sudah saya jelaskan, konsep dasar keuangan Islam di KB Bukopin Syariah diwujudkan dalam 4 pilar, yaitu larangan riba yang diganti dengan mekanisme bagi hasil dan margin, larangan gharar atau ketidakpastian, larangan maisir atau spekulasi, dan kewajiban akan adanya underlying aset atau aset real yang mendasari setiap transaksi untuk memastikan keadilan. Mekanisme akad pembiayaan. Pertama, murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan. Murabahah ini adalah penyumbang porsi piutang terbesar di KB Bukopin Syariah yang mencapai 455,79 miliar di akhir tahun 2024. Selanjutnya ada istisna, yaitu sistem jual beli sistem pesanan untuk sektor konstruksi atau manufaktur yang realisasinya tercatat sebesar 220 juta rupiah. Dan yang ketiga yaitu salam, yang pembayarannya dilakukan penuh di muka untuk komoditas, meskipun penerapannya saat ini masih sangat terbatas. Perbedaan ketiga akad pembiayaan ini terletak pada ketersediaan barang dan waktu pembayaran. Dari sisi penghimpunan dana, pendanaan KB Bukopin Syariah bersumber utama dari 2 akad, yaitu wadiah atau titipan dan murabahah, yaitu bagi hasil. Untuk akad wadiah biasanya diterapkan pada giro dan tabungan, di mana simpanan wadiah bank melonjak signifikan menjadi 1,03 triliun. Sementara itu, untuk mudharabah yang diterapkan utamanya pada deposito, total dana syirka temporer ini mendominasi sumber dana bank hingga 5,50 triliun. Di sini, nasabah mendapatkan imbal hasil dari revenue sharing berdasarkan kinerja real dari bank. Selanjutnya, bagaimana dengan kinerja finansialnya? Di tahun 2024 merupakan tahun momentum pemulihan atau turnaround bagi KB Bukopin Syariah. Setelah sempat mengalami kerugian besar akibat pencadangan di tahun 2023, bank ini berhasil membalikan keadaan dengan mencetak laba bersih sebesar 11,24 miliar. Efisiensi operasional atau BOPO membaik drastis ke angka 96,69% dan pemodalan CAR sangat kokoh di 18,79%. Namun, sebagai catatan evaluasi,
angka rasio pembiayaan bermasalah atau NPF gross naik ke 6,69%, yang membutuhkan perhatian khusus dari pihak manajemen untuk ke depan. Namun, menilai bank syariah tidak cukup dari angka laba saja. Kita harus melihat 3 dimensi ini. Yang pertama, secara syariah compliance, bank diawasi ketat oleh Dewan Pengawas Syariah dan tingkat pelanggaran tercatat sangat minimal. Secara social performance, bank ini aktif menyalurkan dana kebajikan atau qardul hasan senilai 1,35 miliar dan mengalokasikan 2,04 triliun khusus untuk pembiayaan sektor akar rumput atau UMKM. Hal ini sejalan dengan pencapaian Maqasid Syariah untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan ekonomi atau Jalb al-Maslah. Jika diukur dengan indeks kinerja khas syariah seperti Islamicity Index, KB Bukopin Syariah memiliki capaian yang sangat membanggakan di indikator Profit Sharing Ratio, yakni di angka 90,61%. Hal ini membuktikan bahwa bank ini sangat fokus pada pembiayaan berbasis kemitraan dan bagi hasil atau musyarakah, bukan hanya jual beli biasa. Berdasarkan model SCNP, bank ini berada di posisi kesesuaian syariah yang tinggi, namun masih terus berjuang mengejar peningkatan rasio profitabilitas murni. Selain produk perbankan tradisional, KB Bukopin Syariah juga terjun aktif di ekosistem investasi syariah pasar modal. Bank bertindak sebagai APERD atau agen penjual reksadana. Dari sisi treasury, bank juga sangat aktif mengelola likuiditasnya pada instrumen surat berharga syariah yang melonjak lebih dari 2 kali lipat menjadi 771,28 miliar pada tahun 2024. Kedepannya, bank juga siap berinovasi melalui produk sosial komersial seperti Cash Wakaf Link Deposit atau CWLD. Sebagai kesimpulan, Bank KB Bukopin Syariah telah menjalankan operasional fundamentalnya secara konsisten sesuai pedoman DSN MUI dan Al-Quran. Kinerja finansialnya berada dalam fase turnaround yang menjanjikan. Perannya dalam pemberdayaan sosial sangat nyata. Partisipasinya di ekosistem pasar modal syariah semakin agresif. Fokus utama ke depan adalah memperbaiki kualitas pembiayaan atau menekan NPF sembari terus meningkatkan efisiensi. Demikian presentasi dari saya mengenai analisis manajemen keuangan Islam pada PT KB Bukopin Syariah. Semoga pemaparan ini memberikan insight yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.